Kaifa halukum ayyuhal ikhwan wal akhwat? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Kaifa hal? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah ana bi khairin ma dumtum khairan. Ahlan wa sahlan bi hadaratikum fi hadhihi al-qa'a al-mubarakah wa liqa'un mubarakun insyaallah ta'ala. Wa hayyikum bi tahiyatil muslimina aw bi tahiyatil mu'minina aw bi tahiyati ahlal jannah tahiyatan tazidu biha mawaddah wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Tayyib, fa ya ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Al-yawm nahnu sanadrus hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa haditsun an-Nawawi arba'ina an-Nawawiyah wa hadza akhtarahu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Wal an wasalna ila hadits rabi wal 20. Hadits rabi wal 20. Tayyib.
Man minkum alladhi yurid an yaqra Kus Marlin. Tafaddal. Bismillah. Al-hadithul rabi'u wal 'ishrun. Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitahu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tabalughu durri fatadurruni wa lan tabalughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'alun a'taitu kulla wahidin mas'alatuhu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadulillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu Muslim. Masyaallah, barakallahu fikum, jazakumullah khaira jazaa an husni qiraatikinna. Tayyib. Al-hadits rabi' wal 'ishrun an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtumuz zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insanukum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu wa ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan
falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim raqma mi'atin wa khamsimi'atin raqma alfain wa khamsimi'atin wa sab'in. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Al-an nahnu sanashrah hadzal hadis wa nutarjim awwalan an Abi Dzarrin Al-Ghifari. Jadi Abi Dzarrin Al-Ghifari, beliau memiliki nama ya, suku dari suku Al-Ghifar. Suku Al-Ghifar ini terkenal ya, suku yang sangat ganas ya, yang suka merampok ya. Tapi Abu Dzar ini memiliki hati yang sangat baik ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada hatinya untuk masuk Islam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala, dari apa yang diriwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa taala. Berarti kalau ada yarwihi an rabbih ini, berarti ini menunjukkan adalah hadis qudsi. Ini adalah hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu lafaznya dari Rasulullah ya, tapi maknanya dari Allah. Hadis qudsi, hadis qudsi. Ya. Kalau hadis Rasulullah ya dari Rasulullah, lafaz dan maknanya dari Rasulullah. Lafaz dan maknanya 100% dari Rasulullah. Jika misalnya ada kesalahan dari Rasulullah, maka langsung Allah menegur Rasulullah. Sedangkan Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah ya, lafaznya langsung dari Allah. Sedangkan ada hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya ya. Apa kata annahu qala, apa kata Rasulullah SAW? Sabda Rasulullah SAW, ya ibadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi. Jadi ini bukan apa namanya? Bukan Al-Qur'an, tapi hadis qudsi. Hadis qudsi ini kalau dibaca ya tidak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kalau kita baca mendapatkan pahala kan. Dan yang kedua, kalau dibaca ini juga mendapatkan pahala kalau kita niat karena Allah. Tetapi ini tidak bisa dibaca di dalam sholat. Kalau Al-Quran bisa dibaca di dalam sholat. Jelas? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ibadi jamak min abdun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Inni haramtumuz zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman kepada diriku. Jadi Allah itu bersifat adil ya. Jadi Allah sifat adil. Tidak akan menzolimi para hamba-hambanya nanti. Jika hambanya melakukan keburukan, maka Allah balas pula keburukannya itu dengan azabnya. Jika hambanya melakukan kebaikan, maka pasti akan Allah balas dengan kebaikan nanti, dengan pahala yang berlipat-lipat, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka Allah itu tidak akan menzalimi hambanya ya, satupun hamba di dunia ini tidak akan Allah zalimi. Faja'altuhu bainakum muharraman, maka aku menjadikannya di antara kalian muharraman, haram juga kalian itu melakukan perbuatan zalim di antara kalian. Jadi di antara kita tidak boleh kita melakukan kezaliman kepada orang lain ya, mengambil haknya ya, meletakkan yang bukan pada tempatnya, maka itu adalah kezaliman. Dan kezaliman yang sangat besar apa? Kezaliman yang sangat besar apa? Syirik. Syirik. Apa arti zalim? Apa arti zalim? Menganiaya diri. Menempatkan pada tempatnya, Ustaz. Gitu, menempatkan tidak menempatkan sesuatu pada pada tempatnya. Ini zalim. Nah, kalau kita tidak menyembah Allah,
kita menyembah pohon, kita menyembah patung. Berarti kita menempatkan nggak sesuatu pada tempatnya? Tidak. Tidak kan? Tidak. Pohon itu atau patung itu, jin itu makhluk. Kenapa kita tempatkan kepada tempatnya Tuhan? Ya. Posisi Tuhan, maka itu adalah zolim, namanya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kezoliman yang besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang sangat besar, Nah, begitu juga zolim itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya membuang sampah sembarangan, itu zolim nggak? Zolim, Ustaz. Zolim ya, apalagi kalau di Jakarta, daerah Bekasi itu sepanjang jalan kita lihat itu ya, Masya Allah, membuang sampah sembarangan. Itu zolim, karena sampah itu adalah tempatnya di tong sampah, jangan buang sembarangan. Jadi kalau sudah menjadi mahasiswa Madinah Salam, kalau masih membuang sampah ke ke sembarang tempat, maka ini membuat malu diri kita sendiri, karena kita adalah thalibul ilmi, masih melakukan kezoliman. Hal-hal yang sepele seperti ini ya, yang kecil ini harus juga diperhatikan ini, walaupun kita anggap sepele. Jelas sampai sini ya? Fala tadzalamu. Tadzalamu. Jadi kalau zalama yazlumu, itu artinya zalama yazlumu, itu artinya menzolimi. Tapi tadzalama tadzalamu itu saling menzolimi. Janganlah kalian saling menzolimi. Ya, jadi Allah mengharamkan perbuatan zalim, dan kita tidak boleh melakukan saling menzolimi di antara kita. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dalun. Setiap kalian itu adalah sesat. Pada awalnya kita itu adalah sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Ini menunjukkan apa? Hidayah itu adalah milik Allah. Kita hanya mendakwahkan, tidak boleh memaksa, ya. Kalaupun orang misalnya sudah kita dakwahkan, dia belum mau melakukannya apa yang kita dakwahkan, jangan marah kita. Karena tugas kita bukan memberikan hidayah. Hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kita tugasnya apa? Membuka jalan, menghantar hidayah. Bahkan Rasulullah SAW pun sendiri tidak sanggup memberikan hidayah kepada nabinya. Siapa nama nabinya? Nabinya pamannya apa? Siapa nama? Abu Thalib. Abu Thalib ya. Abu Thalib yang selalu dia melindungi dakwah Rasulullah SAW, tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, maka ia pun mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Wal a'yadzubillah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, maka akan aku berikan engkau petunjuk. Maka dari itu kita selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikannya ihdinas siratal mustaqim. Mintalah petunjuk kepada Allah, senantiasa kita minta petunjuk kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Tayyib. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Setiap kalian itu adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Jadi ingat, menunjukkan ya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Razzaq. Allahu Razzaq. Allah yang memberikan rezeki, ya. Jadi jangan bergantung kepada bos kita, jangan bergantung kepada pekerjaan kita. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita makan. Jangan takut untuk menghadapi hari esok, jangan takut dalam menghadapi masa depan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menjamin rezeki kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
kalau kita lapar, kalau kita kekurangan rezeki, awalnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa susah, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan rezeki kita. Nah, kemudian fastat'imuni ut'imukum. Ya, mintalah makan kepadaku, maka aku akan memberi makan kalian. Aku akan memberi makan kalian. Jadi itu kadang-kadang kita lupa. Kita hanya bekerja saja, tetapi kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cukupilah kehidupanku, penuhilah rezekiku, berikanlah aku rezeki yang halal, ya. Jauhkan aku dari yang haram, ya. Kita hanya bekerja aja. Kita hanya bergantung kepada bos kita, atasan kita, kepada pekerjaan kita. Maka ini tidak boleh. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Allah lah yang memberikan kita rezeki. Ya ibadi, wahai hambaku, hamba-hambaku, kullukum arin. Setiap kita kalian itu adalah telanjang. Ini menunjukkan setiap kita ini telanjang, setiap kita ini miskin. Kita lahir ke dunia ini dalam keadaan ada nggak yang membawa baju, pakaian, langsung punya pakaian, sepatu keluar dari perut ibunya waktu lahir? Ada nggak? Tidak ada, ya. Semua kita itu lahir dalam keadaan tidak berbusana. Kemudian kita berusaha, Allah memberikan kita rezeki. Semua yang ada di dunia ini semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin dan percaya setiap titipan pasti akan Allah ambil. Maka kita akan merasa santai ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil apa yang kita miliki. Toh semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kecewa, jangan kita marah, ya. Semua jabatan, harta, keluarga, bahkan diri kita semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, kita harus siap dan kita tidak sedih, ya, tidak kecewa karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membawa apa-apa di dunia ini. Kemudian juga kita tidak boleh bersikap rakus, tamak. Karena apa? Karena kita asalnya miskin, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecukupan dalam kehidupan ini. Kemudian kullukum arin, setiap kalian itu adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan dia pakaian, ya. Aku berikan dia pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan memberikan kalian pakaian. Jadi ketika kita, pokoknya segala hajat, ringkasnya segala hajat kehidupan kita minta kepada Allah SWT sebelum kita minta kepada siapapun, ya. Seorang istri sebelum dia minta belanja kepada suaminya, maka dia minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini, ya? Wadih. Nah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili, sesungguhnya kalian itu melakukan dosa di malam hari, wan nahari, dan di siang hari, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan ana dan aku aghfiru mengampuni al-dzunuba, dosa-dosa jami'an, aku mengampuni semua dosa. Masya Allah. Jadi kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan dosa, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu tobat Allah Subhanahu wa taala itu selalu terbuka untuk hambanya selagi hambanya itu mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya dan meminta ampun kepadanya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, engkau jika melakukan perbuatan buruk, ya, jika kalian melakukan perbuatan salah, ya, maka kalian tidak akan sanggup membahayakanku.
Jadi dengan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah hal itu akan membahayakan Allah? Tidak, ya. Karena semua perbuatan itu akan kembali kepada kita, ya, akan kembali kepada kita. Walaupun kita itu melakukan kemaksiatan, melakukan kemudaratan, maka kemudaratan itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, jadi kemudaratan itu akan kembali kepada kita. Misalnya kita bermaksiat kepada Allah, minum minuman keras, merokok, berzina misalnya. Apakah itu akan membahayakan Allah? Tidak. Perbuatan itu akan kembali kepada kita. Makanya kaedahnya setiap yang Allah larang itu pasti buruk untuk kita. Setiap yang Allah perintahkan itu pasti baik untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui ya tentang diri kita daripada kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada diri kita menyayangi diri kita sendiri. Tayyib. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya, dan kalian jika kalian melakukan kebaikan, kemanfaatan, sebuah kemanfaatan, maka hal itu, manfaat itu tidak akan memberikan manfaat kepadaku. Ya, dengan kalian sholat, dengan kalian berpuasa, dengan kalian berbuat baik, apakah aku akan semakin besar? Apakah kedudukan aku semakin tinggi? Tidak. Walaupun kalian berbuat baik, maka Allah itu tetap posisinya tinggi sekali, ya. Kemudian apakah kalian melakukan kemaksiatan, Allah akan jadi hina? Tidak, ya. Baik kalian melakukan perbuatan buruk, perbuatan baik, maka itu tidak mempengaruhi Allah Azza wa Jalla. Paham tuh? Jelas sampai di sini? Jelas, Ustaz. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya awwalakum, orang-orang yang dahulu, yang pertama kali dari kalian, mulai dari Nabi Adam, wa akhirakum, dan akhir kalian nanti, orang yang hidup terakhir nanti di akhir zaman, wa insakum, baik itu dari jenis manusia, wa jinnakum, baik itu dari jenis jin, kanu ala atqi qalbi rajulin, dia di atas, ya, atqi ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, dia di atas satu hati orang yang bertakwa, ya. Jadi semuanya, misalnya semuanya dari awal sampai akhir itu kalian bertakwa misalnya, ya, bertakwa semuanya, mazada dzalika fi mulki syai'an, maka tidak akan menambah ya kerajaanku satu pun. Jadi kalaupun kalian bertakwa, maka kerajaanku tidak akan semakin meninggi, tidak, ya. Seperti itu aja. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Jelas sampai di sini? Jelas, Ustaz. Oke, tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Oke, kemudian selanjutnya apabila kemudian ya ibadi, sebaliknya ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya orang yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan orang yang terakhir dari kalian, wa insakum, dari golongan manusia, wa jinnakum, dan golongan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka bersatu dalam satu hati orang yang jahat. Jadi semuanya misalnya jahat, mana qasa dzalika min mulki syai'an, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku, tidak akan mengurangi kerajaanku. Baik kalian itu semuanya baik, semuanya tidak akan menambahkan kerajaanku. Dan kalau kalian pun jahat semua, ya, berbuat maksiat semua, maka tidak akan menambahkan, mengurangi kerajaanku. Oke. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, seandainya awwalakum, orang yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan orang yang terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, baik golongan manusia dan jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berdiri di atas satu tempat, ya, di atas satu tempat,
Fasa'aluni, mereka meminta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Maka aku akan memberikan setiap dari mereka, semuanya akan aku berikan mas'alatahu, apa yang mereka minta. Mana kau sodalika, maka dengan memberikan semuanya apa yang kalian minta, semua akan aku berikan. Mana kau maka tidak akan mengurangi dalika mimma indi, maka hal itu tidak akan mengurangi apa yang aku miliki. Kalau kita berkurang nggak? Misalnya kalau ada duit 1 juta, kita kasih 500.000, berkurang nggak? Halo? Kurang. 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 Tapi bendahara Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan itu, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang sedikit pun, ya. Mana kasadzalika mimma indi, tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, ya. Illa kamayan kusul mikhyatu, kecuali berkurangnya cuma sedikit, seperti mikhyatu, seperti jarum. Idza udkhilal bahra, jika dia dimasukkan ke dalam lautan. Kelihatan nggak kalau jarum saja, jarum pentul itu dimasukkan ke dalam lautan, kelihatan tidak? Tidak. Maka seperti itu, ya. Padahal itu semua udah seluruhnya itu dari awal manusia, ya, sampai akhir zaman, orang yang terakhir hidup nanti, Allah berikan, ya, apa yang mereka minta, tetapi itu tidak akan mengurangi, ya, pembendaharaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya, ya, amalan-amalan kalian uhsiha, aku hitung, ya, Allah simpan untuk kalian, ya, akan aku simpan, akan aku hitung untuk kalian, ya. Bahkan dalam Al-Quran mengatakan yauma yub'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasu, di mana di hari itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, ahsahullahu wa nasu, Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sedangkan mereka lupa. Pertanyaannya, ibu-ibu dan bapak-bapak, 5 tahun yang lalu kita masih ingat gak? Dari hari, dari jam, masih ingat gak apa yang kita lakukan? Enggak. Jangan 5 tahun yang lalu lah, sebulan yang lalu lah. Ya, dan hari Senin, hari Selasa, apa aja dari pagi jam segini, bisa nggak kita lihat? Nggak bisa. Tapi ahsahullahu wa nasuh, kata Allah. Allah akan menghitungnya, fayunabbi'uhum bima amilu. Allah akan memberitahukan, memperlihatkan bima amilu, apa yang mereka lakukan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitungnya dan mereka lupa, ya. Dan mereka lupa. Allah tidak akan lupa dengan hal tersebut. Allah hitung, Allah simpan, Allah memiliki malaikat yang mencatat kita. Makanya dalam hadis yang lalu, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, karena kita itu selalu diawasi. CCTV Allah lebih besar daripada CCTV kita. CCTV Allah lebih canggih daripada CCTV kita. CCTV kita ada rusaknya, tapi CCTV Allah tidak pernah rusak. Nah, kita lanjutkan. Summa innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya amalan-amalan kalian akan dihitung untuk kalian, akan Allah simpan, kemudian Allah hitung untuk kalian nanti. Summa uwafikum iyyahu, kemudian akan Allah balas dengan perbuatan kalian itu. Jika kalian melakukan kebaikan, maka akan Allah balas dengan pahala, ya. Kemudian jika kalian kemudian Allah berikan kenikmatan, jika kalian melakukan perbuatan buruk, maka akan Allah balas pula dengan Allah memberikan azab, ya.
Makanya nanti orang yang melakukan kebaikan maka akan Allah berikan akan diberikan catatan kebaikannya nanti di sebelah kanan. Adapun orang yang jahat maka Allah berikan nanti catatan amalannya yaitu sebelah kiri atau di punggungnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaquluha qra'u kitabiyah inni zanantu annahu mulakin hisabiyah. Seorang barang siapa yang diberikan catatan kebaikannya, maka sebelah kanan maka dia berkata, bacalah ya, aku sudah mengetahui ya, aku tidak mengira aku akan diberikan begini. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah halaka anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kemudian barang siapa yang diberikan catatan amalannya sebelah kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, celakalah aku ya seandainya tidak dibaca, tidak diberikan catatan itu kepadaku. Masya Allah. Kemudian di ayat lain, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, barang siapa yang diberikan catatan amalannya di punggungnya, maka fayad'u apa itu? Man utiya kitabahu biyamini man utiya kitabahu biyamini fayuhasabu hisaban yasira wa man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya di punggungnya, maka fasaufa yad'u subura, maka dia akan berkata, celakalah aku, wa yasla sa'ira, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wal iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari perbuatan jahat dan buruk, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhi kita dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Faman wajada, barang siapa yang mendapatkan, faman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan kebaikan pada dirinya, falyahmadillah, maka hendaklah dia bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita duduk di sini, dengan duduk di thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, duduk dengan kita bersabar menuntut ilmu, maka harusnya kita bersyukur. Tidak boleh kita resah dan gelisah. Karena apa? Allah telah memilih hati kita untuk Allah berikan petunjuk, dan Allah telah memberikan kebaikan kepada kita, sehingga mudah-mudahan nanti kita mendapatkan kebaikan itu di akhirat, dan Allah mudahkan segala urusan kita nanti, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Falyahmadillah, maka hendaklah kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Faman wajada ghaira dzalika, barang siapa yang menemukan selain dari itu, artinya keburukan, fala yalumanna, maka janganlah dia mencela. Jangan mencela seorang pun, jangan pula mencela orang lain, jangan pula mencela temannya. Aduh, kenapa saya punya teman kayak gitu dulu ya? Coba kalau saya punya teman yang baik. Coba kalau saya punya teman begini begitu ya. Dulu teman saya jahat, selalu membawa saya ke majelis ini dan itu, tapi tidak mengingatkan saya kepada kebaikan. Maka jangan mencela orang lain, dan jangan pula kita mencela setan, jangan pula nanti kita mencela Allah ya. Siapa yang kita cela, fala yalumanna illa nafsa, maka janganlah dia mencela seorang pun kecuali hanya mencela dirinya saja. Karena apa? Kenapa dia mau mengikuti ya hawa nafsunya? Kenapa dia mau mengikuti bisikan setan? Maka dari itu tidak ada lagi ya
pada hari itu tidak ada lagi penyesalan. Penyesalan hanya ada di dunia. Karena di penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Baik, ya ikhwan. Ustaz. Nah, Masya Allah. Barakallahu fi. Al-an al-mufradat. Tafadhal Syekh Yahya. Afwan, Ustaz Afan, syarah hadis sebelumnya belum dijelaskan Ustaz. Yang mana? Hadis sebelumnya, Ustaz. hadis salif. Oh gitu, belum syarahnya. Iya, sama faedahnya, Ustaz. Baru sampai mufrad. Kenapa diam saja? Afan tadi Ustaz sedang menjelaskan. Ada ya. Sekarang kita masuk ke syarahnya. Anda aja yang baca ya. Asyarhu syarah yursiduna hadzal haditsu. Hadis ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita anna man tahhara qalbahu, barang siapa man tahhara qalbahu, barang siapa yang membersihkan hatinya, berusaha untuk mensucikan jiwanya, ya, minasyukuki dari hal yang meragukan, ya, keraguan-raguan, syubhat. Ya, bagaimana cara kita membersihkan hati kita ini? Yaitu dengan cara menuntut ilmu. Karena ilmu adalah dia menghilangkan rasa was-was dan menghilangkan syubhat. Makanya orang yang berilmu, dia beribadah di atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu. Beribadah tidak hanya sekedar beribadah, karena dia beribadah di atas ala basirah. Makanya orang yang membersihkan hatinya, dia menuntut ilmu agama supaya dia tahu bagaimana cara membersihkan hatinya, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memperbaiki keyakinan-keyakinan yang ada pada dirinya. Kemudian selanjutnya wali'tiqadati al-fasidati, dan i'tiqad dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ya, syubhat-syubhat yang rusak, keyakinan-keyakinan yang batil, hendaknya seseorang itu membersihkan dari jiwanya, dari hatinya, kesyirikan dan keyakinan-keyakinan lainnya, hendaklah dia bersihkan dari itu, ya. Kemudian selanjutnya watoharo badanahu, dan juga watoharo badanahu, dan membersihkan badannya, berarti tubuhnya. Nah, kalau mantahara qalbahu minasyukuki wal i'tiqadati fasidati, orang yang mensucikan hatinya, membersihkan hatinya dari syukuk, ya, dari keyakinan-keyakinan, ini dinamakan dengan iman. Iman yaitu membersihkan hati. Membersihkan hati, ini adalah hati. Jadi dari rasa iri, dengki, perbuatan syirik dan lainnya, itu adalah perbuatan hati. Kemudian juga diminta kita selain membersihkan hati, juga diminta toharo badanau, membersihkan badannya dengan apa? Dengan wudu, kemudian mandi, ya. Nah, dengan wudu dan mandi, minal ahdasi, dan juga istinja dan lain-lain sebagainya, ya, minal ahdasi, daripada hadas, ya. Faqad akhadha binisfil iman, maka apabila dia membersihkan hatinya, kemudian dia telah membersihkan dirinya dengan berwudu, dengan mandi, ya, dengan menghilangkan hadas baik yang kecil maupun besar, faqad akhadha, maka dia telah mengambil binisfil iman, yaitu dengan separuh iman, iman. Jadi membersihkan hati, membersihkan tubuh, itu sudah separuh iman. Kemudian separuhnya lagi dengan amalan-amalan kebaikan, dengan amalan-amalan kebaikan. Makanya kalau setiap dalam Al-Quran mengatakan man amana billahi
wa amilus sholihat. Selalu disandingkan tuh iman, amal, iman, amal. Karena tidak cukup orang itu beriman tanpa beramal. Wadi ayyul ikhwan wal akhwat. Waman hamidallaha, barang siapa yang memuji Allah, fasawabu hamdihi yamlaul mizana. Nah, barang siapa yang memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka pahala memuji itu yamlaul mizana, memenuhi mizan, timbangan nanti di akhirat. Wa tasbihahu wa tahmidahu yamla'ani. Dari kata mala'a yamla'a kalau dia musanna yamla'ani. Yamla'a failnya 2 ya kan? Failnya mana failnya nih yamla'ani? Yamla'ani itu failnya mana? Alif apa namanya? Alif tasni. Alif tasni. Ingat tuh mustawa sani. Udah mustawa sani itu mustawa awal kemarin udah belajar. Jangan lupa. Ya. Tasbihahu wa tahmidahu ya. Bukan tasbihahu. Tasbihuhu. Afwan. Kenapa jadi tasbihahu? Tasbihuhu wa tahmiduhu yamla'ani, memenuhi ma bainas samai wal ardi minal ajri, memenuhi langit dan bumi ya. Itu apa pahalanya memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Jadi jangan pelit-pelit kita ya mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah ya, kalimat-kalimat zikir jangan pelit kita ucapkan, karena kalimat-kalimat zikir itu ya ringan diucapkan tetapi berat di dalam timbangan. 6. Toyib. Siapa yang mau baca silakan. Ya, saya ya. Tafadhal saya ya baca. Saya ya. Mufrodat. Bukan mufrodat. Ini nih. Halaman 19. 19. Ya. Li'annal hamida. Lihat enggak halaman 19? Ketemu enggak? Ketemu, Syekh? Enggak, saya enggak. Yang mana? Cari halaman 19. Oke, saya lanjutkan lagi. Halaman 19 cari. Iya. Udah Yang ketemu halaman 19? Yang hadis ke-23. Ya, tadi kita rupanya yang kemarin belum selesai. Oh. Ya. Jadi, Oke. Udah ketemu belum? Enggak ketemu. Ya udah dengarkan aja. Yang lain dulu dah, yang lain dah. Oke, Anda lanjutkan aja ya karena waktu mepet ya. Iya. Oke. Li'annal hamida lillahi yusni ala rabbihi. Ya, karena li'annal hamida, karena orang yang memuji kepada Allah, yusni alaihi ala rabbihi, dia sejatinya ya memuji Allah, memuji Rabbnya. Nah, dengan orang mengatakan alhamdulillah, sebenarnya dia itu memuji Allah, bersyukur dia kepada Allah. Ya, subhanahu bijami'il muhamidi, ya. Jadi semua dia itu orang yang memuji, orang yang mengucapkan alhamdulillah, sejatinya dia memuji Rabbnya subhanahu wa ta'ala dengan semua pujian. Jadi alhamdulillah itu kata alhamdulillah. Alhamdulillah ini lam di sini nih
Alif lam di sini adalah alif lam istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah artinya memiliki arti semuanya kullu. Memiliki arti kullu. Artinya semua pujian hanya berhak untuk Allah. Ya, jadi kalau kita dipuji oleh manusia, maka kita sejatinya juga harus memuji Allah, dan sejatinya jangan kita suka dipuji oleh orang lain. Oke. Wa min zalika sifatil kamali lillahi wa na'util jalali. Ya, wa min zalika, dan hal itu adalah merupakan wa min zalika sifatul kamali, wa min zalika sifatul kamali, dan hal itu merupakan sifatul kamali, yaitu sifat-sifat yang sempurna kepada milik Allah lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala semuanya memiliki sifat yang sempurna dan nama-nama yang sempurna. Wa na'utul jalali, na'ut itu sama dengan sifatnya, wa na'utul jalali, dan sifat-sifat yang jalal, yang tinggi, wal musabbihu dan orang yang mengucapkan tasbih, yunazzihullah, sejatinya dia mensucikan Allah, anin naqaisi, dari hal yang kurang, ya, wal uyubi wal afati itu sama ya, dari kekurangan dan aib-aib. Kekurangan dan aib-aib. Tidak ada aib, tidak ada celah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kurang pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sholata, bahwasanya salat itu adalah nurun, adalah cahaya, yahtadi bihil insanu ajilan wa ajilan. Bahwasanya salat itu adalah cahaya, yahtadi, yang memberikan petunjuk, yang menunjuki bihil insan, yang memberikan kepada manusia itu petunjuk, ajilan wa ajilan, baik itu ajilan wa ajilan, dia artinya lambat laun. Ajilan wa ajilan itu artinya adalah lambat laun. Dengan orang melakukan sholat, maka lambat laun dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat, dan sholat ini juga merupakan cahaya, ya. Maka setiap umat Nabi Muhammad SAW nanti dibangkitkan, ya, memiliki cahaya pada dirinya, ya, terutama cahaya bekas dia berwudu. Maka kita harus sempurnakan wudu kita, harus betul-betul diperbaiki wudu kita, karena bekas wudu itu nanti akan memancar sinar cahaya di akhirat nanti. Masya Allah, barakallahu fiik. Maka keluar kali, cobalah lihat keluar. Kama anna sodakota, sebagaimana sedekah itu dalilun, adalah dalil, ya, bukti, wa burhan, dalil wa burhan, bukti, dan ya sama ya, dalil dan burhan itu sama, bukti, ala kuwati imani sahibiha, ya, menunjukkan kuatnya imannya seseorang itu. Jadi kalau masalah harta itu ya, untuk memberi, berinfak itu kadang-kadang banyak kita berpikir itu ya, berpikir kalau saya berikan maka saya akan berkurang harta saya. Padahal sejatinya tidaklah berkurang, ya, sedekah itu, ya, pada pemilik hartanya, tidak akan mengurangi harta orang yang bersedekah. Maka jangan berpikir panjang ketika kita ingin bersedekah. Awalnya berat, tapi kalau kita sudah membiasakan bersedekah, insya Allah tidak akan merasa berat. Selanjutnya, wasobarol abdu ala taati, wasobarol abdi, wasabaru, ya, bukan sabaro ya, wasabarul abdi, dan kesabaran seorang hamba ala taatillahi, di atas ketaatan kepada Allah, wa ma yusibuhu, dan apa-apa yang menimpanya dari musibah, kehilangan harta, kehilangan anak dan istri,
kehilangan keluarga tercinta, kehilangan jabatan, itu adalah musibah yang kita sangka itu adalah buruk, padahal itu adalah baik untuk kita. Ya, asa anta takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, dan barangkali engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu, dan barangkali engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untukmu. Allah mengetahui keadaanmu sedangkan engkau tidak mengetahuinya. Jadi kita harus sabar dalam pertama ketaatan, sabar kita bangun pagi, sabar kita berwudu di pagi hari, ya, yang mana air itu sangat dingin. Nah, maka kita sabar dalam menjalaninya. Begitu juga dalam musibah kita harus sabar. Wa minal fitani, fitan itu jamak daripada fitnah. Nah, fitnah itu artinya apa? Ujian-ujian, cobaan-cobaan. Wa makarihi, dan hal-hal yang makruh. Itu artinya makruh itu maksudnya yang tidak disukai, yang kita tidak sukai. Yakunu sababan, dan hal itu akan menjadi sebab li ziyadati nuri basiratihi, akan menjadi sebab li ziyadati nuri basiratihi, akan menjadi sebab tambahan cahaya basirahnya, keilmuannya, ya, cahayanya basirah, keilmuannya. Fayas biru, maka dia akan fayasbir, maka hendaklah dia, ya, sabar alamallahu alaihi imanuhu, ya, maka hendaklah dia bersabar di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bidzalika, dengan hal tersebut, dengan ketaatan, dengan ujian-ujian, ya, harus sabar. Wa kullun nas, dan setiap manusia, wa kullun nasi, dan setiap manusia, yas'a, mereka berusaha, ya, linafsihi, berusaha untuk dirinya. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, apa firman Allah? Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya setiap kalian itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang bertakwa, ya, dan dia a'ta, memberi, fasaddaqa bil husna, dan dia mempercayai bil husna, dengan kebaikan-kebaikan dengan akhirat, fasan yassiruhu lil yusra, maka akan kami permudah baginya kemudahan. Wa amman bakhila wastagna, barang siapa yang bakhil, maka Allah akan mengatakan fasan yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia kepada kesulitan, akan kami berikan kesulitan kepada hidupnya. Makanya setiap kita itu memiliki usaha yang berbeda-beda, tetapi setiap kita berkewajiban untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man yabi'uha lillah, dan di antara kalian yabi'uha-nya kembali kepada nafsi, dan di antara kalian, di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah bitaatihi, dengan melakukan ketaatan, fayatakuha fayu'tikuha minan nar yaumal qiyamah, fayu'tikuha minan nar yaumal qiyamah, maka dia telah melepaskan jiwanya tersebut, dirinya tersebut, minan nar, dari api neraka, yaumal qiyamah. Wa minan nas, dan di antara manusia, man yabi'uha, ada yang menjualnya li syaitani, kepada syaitan, wa hawan nafsi, kepada hawa nafsu, fayuhlikuha, maka dia telah menyensarakan, mencelakakan jiwanya tersebut atau dirinya tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa rubbama ta'ajjala lahul uqubata, ya, uqubatu, wa rubbama ta'ajjala lahul uqubatu fid dunya, dan kadang-kadang
Warubbama kadang-kadang ta'ajjalalahul uqubatu. Kadang-kadang disegerakan kepadanya yaitu uqubah, yaitu azab di dunia. Ada nggak seperti itu? Ada nggak lihat? Halo? Ada Fen- Ustaz. Ada Ustaz. Nah, contohnya orang yang minum minuman keras, ya kan? Azabnya di dunia Allah lihatkan apa? Sakit, ya enggak? Sakit, misalnya macam-macam kan? Betul tidak? Nah, itu adalah azab dari Allah di dunia. Nah, tetapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah lihat lagi nih si hamba ini, ketika sudah Allah azab di dunia, kemudian dia bertobat, kemudian betul-betul bertobat, maka di akhir hidupnya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia husnul khotimah. Masya Allah. Jadi semua apa yang Allah berikan itu baik. Walaupun sakit ya Allah berikan itu baik. Asalkan kita tanggapannya juga baik. Ya responnya juga baik. Dengan sabar, memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Ya. Kemudian kita selalu mengingat-ingat dosa kita dan memohon ampun kepada Allah. Maka Allah SWT mengampuni dosa kita dan memberikan kita husnul khotimah. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Panas alullahal afiyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita afiah, keselamatan dunia dan akhirat. Wadi ayol ikhwan wal akhwat. Wadih. Kita lanjutkan lagi. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, wahid isbatul mizanil ladzi tuzanu bihi a'malul abdi yaumal qiyamati. Isbatul mizani, yaitu penetapan mizan, adanya mizan nanti, meyakini adanya mizan, adanya timbangan, alladzi tuzanu bihi a'malul abdi, yang mana nanti akan ditimbang amalan-amalan seorang hamba pada hari kiamat nanti. Nah, yang kedua adalah fadlut tahuri. Fadlut tahuri wa annahu nisful imani. Keutamaan tahur yaitu bersifat bersuci, keutamaan bersuci, keutamaan taharah wa annahu nisful iman, dan taharah itu adalah separuh daripada keimanan. Makanya orang muslim itu harus bersih hatinya dan harus bersih tubuhnya. Ya, harus memperhatikan, orang Islam harus memperhatikan kebersihan dirinya, ya, kebersihan badannya juga, pakaiannya, ya, kebersihan wangi tubuhnya, ya, bau badannya harus diperhatikan itu. Kalau kita ya bau badan kita tidak bisa dikendalikan, maka itu akan menzolimi diri kita, menzolimi orang lain. Berarti kita masuk kepada tadi itu hadis yang selanjutnya tadi itu, ya. Jadi jangan dikira kalau bau badan kita itu ya tidak menzolimi orang lain. Itu tidak, itu menzolimi orang lain. Makanya juga kalau dimakruhkan kepada orang yang bau badannya untuk sholat berjamaah, hendaknya dia kalau sholat berjamaah, dia datang dengan pakaian yang rapi, kemudian bau badannya wangi, ya, sehingga tidak menzolimi orang-orang yang di sekitarnya, kaum muslimin yang sekitarnya. Paham sampai di sini? Paham. Nah, itu harus diperhatikan itu ya. Luar dalam. Orang Islam itu harus perhatikan orang luar, kebersihan luar dan dalam. Kemudian fadlu tasbihi wa tahmidi. Keutamaan tasbih dan tahmid. Nah, hadis tadi menunjukkan keutamaan tasbih dan tahmid. Maka hendaklah kita memperbanyak tasbih dan tahmid. Subhanallah, kemudian alhamdulillah, kita harus memperbanyak, terutama ya pada zikir-zikir pagi ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, berapa kali? 100 kali pagi, 100 kali sore, ya. Itu doa pagi dan petang. Kalau nggak bisa 100 kali pagi, 100 kali sore, maka cukup saja 100 kali dalam sehari. Kemudian yang keempat, azmu sawabis sholati, ya, besarnya pahala orang yang sholat, wasodokati wasobri, dan sedekah
Ya, besarnya pahala orang yang sholat dan orang yang sedekah dan orang yang sabar. Orang yang sholat ini adalah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Awwalu ma yuhasabun nas yaumal qiyamah as-shalah. Idza sholahat sholaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Apabila sholahat sholaha sairu amalihi. Apabila sholat itu baik, maka baik pula seluruh amalannya. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Dan apabila dia sholatnya itu rusak, maka rusak pula segala amalannya. Jadi tiangnya itu adalah sholat. Jadi ya, kalau sholatnya bagus, maka bagus pula nanti seluruh amalannya. Inna nomor 5, inna man amila bil Quran, sesungguhnya siapa saja yang mengamalkan Al-Qur'anil azizi, yang mengamalkan Al-Qur'an yang agung, qadahu, maka Al-Qur'an itu akan menunjuki dia, menuntun dia, memimpin dia, qadahu, akan memimpin dia kemana? Ilal jannati, kepada surga. Faman a'rada anhu, barang siapa yang akan berpaling dari Al-Qur'an, walam ya'mal bihi, dan tidak beramal dengan Al-Qur'an, tidak mengamalkan Al-Qur'an, kuzifa finnar, maka dia akan dilemparkan dalam neraka. Wal iyadzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Nah, yang keenam, inna kulla insanin, sesungguhnya setiap manusia, imma sa'a, baik dia itu bekerja, berusaha, beramal, fi halaki nafsihi, untuk mencelakakan dirinya, au sa'a, atau dia bekerja, berusaha, fi sa'adatiha, untuk kebahagiaannya. Oke, kalau dia berusaha untuk keburukannya, mencelakakan dirinya, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Tetapi jika ingin dia membahagiakan dirinya dunia dan akhirat, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan dan akan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ayyuhal ikhwan. Ada ya Ustaz. Kita bisa menghafalkan hadis ini dan bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini ya, karena sudah jam 8:10. Tapi bihadzal qadar kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak Medan turun ke sawah, padi menguning di pagi hari, kesempurnaan tentunya milik Allah, kekurangan tentunya milik kami. Makanya kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi